dari kepala sampai ujung kaki ya. Ibu bersedia? Nanti kalau ibu ada komplain silahkan nanti tinggal dibilang ibu saya sakit atau gimana ya. Oke ibu tunggu ya, saya mau siapin alat sama ruangannya. Cek ya, ini napas putus oke untuk membersihkan payudara, ini untuk kemaluan ya. Harus dalam keadaan sudah dikasih air, maksudnya ini air TTT lah yang udah direbus ya, bukan kapasnya direbus akhirnya jadi bubur ya. Minimal 2 pasang. Untuk pemeriksaan fisik yang menyentuh bagian luar nanti diganti dengan yang untuk genitalia. Ada bengkok atau nirbecken, alas bokong boleh, opsional ya. Kalau bednya itu seperti ini, kasur hanya beralaskan spray aja tanpa ada perlak, kita wajib menyiapkan ya perlak ya. Kalau enggak usah. Ini tisu untuk ketek yang light jika diperlukan, ada termometer, baby oil, terus ada tempat sampah, ada pantun, ada termometer, ada tensimeter ya, stigmo sama yang ini. Oke, ibu udah siap ya, mangga ibu. Ibu udah ganti baju ya? Iya ibu udah. Nah, ceritanya kalau dia udah ganti baju ya. Ibu timbang dulu ya. Iya bu. Oke, biasa timbang kita nggak boleh begini, lihat. Ibu lihat ke depan. 66. Beda dikit sama saya bu ya. Oke, ibu silakan. Harusnya di tinggi badan ya, tinggi badan. Umur apa? Umur apa? Ya. Nih kalau periksa, kalau mau praktek nanti diusahakan tiap ruangan begini posisinya, ya. Sudah posisi begini, ya. Ini ada di ini harusnya awasin 2 aja nggak masalah sebenarnya ya. Biasa kita tutup semuanya ya, ini nggak usah tutup karena kalian nggak bisa lihat ya kalau ditutup. Ini sebenarnya colmeknya tidak direkomendasikan ya, harusnya panjang sampai ke bawah, apalagi yang lahiran. Pakai gaun ya, kalau masa pandemi kita sebutnya gaun. Kalian udah punya belum? Belum. Belilah yang kayak kapasnya, nanya aja ya, warnanya samain aja, atau dari sini saya nggak tahu dikasih apa enggak. Alhamdulillah ya, itu harus dipakai apalagi di ruang bersalin ya. Terus kita dulu ya, yang dikasih bukannya itu ya, cuci tangan. Satu orang bisa lihat, silakan cuci tangan di mana. Biasa bu. Ya biasa mah, ada gaya apa lagi. Oke. Kan yang pertama gini. Terus yang ininya oh iya, ininya dilipat dulu kan. Ya, orang kecil tuh enak kan, mau baju Dilipat sendiri sampai bisa, kalau saya nggak bisa. Ini siku. Yang pertama tangan biasa. Yang kedua yang dari atas tangannya 2. Habis itu ini apa? Jempolnya ibu jari. Apa dulu? Jempol. Ibu jari. Ini dulu. sela-sela jari. Iya, sela-sela jari. Ulangi dari awal. Yang pertama apa? Tangannya digulung sampai siku. Ini bajunya digulung sampai siku. Terus gini atasnya. Habis itu sela-selanya. Ibu jari. Kunci. Kan? Ibu jari, habis ibu jari baru yang kayak gini. Kunci dulu. Kan ibu jari. Ke depan. Ayo. Nggak boleh ada yang salah cuci tangan. Pertama gulung dulu tangannya. Baju. Nah, sampai siku. Jam tangan lepas aksesoris. Jam tangan. Perhiasan. Hese bu. Udah lah ya. Pokoknya nanti praktek nggak boleh pakai cincin kalau bisa. Nggak usah.
jangan diputer dong, puter. Nah buka ya, berarti yang Habis punya itu? cincin tolong dibuka, bukan untuk apa-apa. Lanjut. Habis itu ini ya Ikut ke belakang. Tali. ditaliin. Pakai sabun, terus baru pakai air mengalir gini. Habis itu punggung tangan. Digosok ya, gini. Jadi bukan hanya ini, ada iya, tenaga. gitu. Jadi supaya dikeluarkan. Gini. Habis itu pasang jari. Nah, gini. Terus dikunci. Kita. Habis itu ini. Berjari. Nah, gini ta guys kita. Kita habis itu kia. Ini ta, ini anu ini ta. Jari. Oh iya ini. Ini apa ini mbak? Oh ini. Lagi yang gini. Kamu usah goyah. Bu, udah. Ya. Bu. Oke. Ya, jadi nggak hanya cuma sang nempel, karena kan kita mengusahakan bakteri kuman yang ada di sela-sela itu keluar ya. Karena saya memang nggak suka pakai perhiasan sampai sekarang, hanya cincin nikah yang saya punya perhiasan ya. Karena satu hal dan yang lainnya ya, apalagi kalau sudah praktek, jadi itu akan handscoon copot, robek ya. Jadi saya emang dari pas kerja itu nggak pakai. Jam juga terkadang pakai, terkadang enggak. Jadi polos aja. Ibu, alhamdulillah ya Bu ya. Ini nyaman Bu posisinya. Oke, Ibu terangkan dulu ya. Mau duduk atau mau tiduran? Saya tensi dulu. Ya. Karena ini pasien betulan ya, jadi nggak usah Ibu kompos mentis, nggak usah. Kalau kantung baru ya kamu sebutkan ya. Saya dengan ngobrol aja dia, berarti ibunya udah keadaan sadar, nyaman kan tadi menjawab ya. Jadi hal-hal tertentu nggak usah kamu sebutkan, dengan melihat situasi nanti pada saat dokumentasi keadaan umum baik. Ya sadar. Nah, kalau ini ya tebal biasa, kita bajunya bahannya tebal, kita gulung ya. Kalau tipis kita tensi, awas jangan sampai ini jangan ini merusak. Yang lipat begini, ini yang begini nih. Nah ya begini, jangan di dalam digulung-gulung ya. Awas jangan sampai ada yang salah ya. Lurus ya, jangan begini, jangan begini, apalagi begini ya. Nyari gara-gara dia, nanti gantian hasilnya enggak akurat ya. Harus pas, jangan kendor juga. Palpasi boleh, palpasi dulu atau langsung full kasih. Tensian punya kan orang ya. Terus cek tensiannya itu masih bagus enggak stetoskopnya ya. Jangan sampai ya baru 2 tahun kemarin beli tingkat 2 nggak beli lagi walaupun rusak, jangan ya. Cek ya, jangan sampai lupa enggak. Kita nyari yang masih nyala. Dibuka boleh ya, atau ini yang tipis kita raba. Bagian apa? Yang di atas apa? Brachialis. Brachialis. Tadi udah ngomong radialis. Radialis ini. Pegang begini ya tadi nih. Awas ada yang masih begini. Nggak boleh. Harus lebih dari 2 jari. Kalau begini nanti denyutan jempol kamu atau jari kamu, jadi nggak benar. Pegang. Jangan maksain, contohnya kan ada yang kita tangan kayak saya kan tangan besar, yang meriksa tangannya kecil, maksain begini, nggak kena kan? Kalau saya masih kena nih tuh, ya kan? Jadi begini aja, langsung denyutan. Kalau mau langsung konsultasi langsung di brachialis. Kita
sudah sistol dan diastol kena. Kamu juga ya. 13 90 ya udah kemudian ya. Jangan deg-degan, saya kan bukan dokter, saya akan disuntik ibu ya. Ini bagus tensionnya masih berfungsi ya. Ini perbaikan, namanya masukin yang rapi ya. Oke, terus kita ibu tiduran dulu, bersihkan ketek. Ibu bersihkan, saya mengukur suhu ya bu ya. Jangan dipegang. Oke, kalau sudah LO baru masukin ketek, jangan baru diituin. Lihat harusnya tiap ruangan itu ada jam 1 menit penuh ya. Oke, anggap udah, terus kita pernapasan ya, jangan hilang, langsung aja. Alhamdulillah sehat ya bu ya, bagus, batas normal. Itu ya, bagus ya, tidak buka, tidak pucat, nggak ada apa sih bu. Mabuk, coba. Oke, yang lebar bu. Oke, gigi bu bersih ya bu ya, tidak ada luka, tidak ada rabies. Suhunya normal ya bu ya. Baik, ke atas bu, tangannya. Saya periksa payudara ya bu ya. Ada keluhan bu, payudara sakit? Hasilnya keluar nggak? Keluar. Ini kan 1 minggu kan bu ya, habis lahiran ya. Hasilnya lancar? Lancar. Kita lihat ya bu ya. Kalau ingin dibuka, nanti pinjam pantung payudara ya. Kan ada kan yang ditemplokin, nanti pinjam. Enggak, kita buka, lihat ya. Kotor enggak, putihnya ke dalam, datar ya, atau keluar, bagus ya. Terus merah enggak bengkak, dia contohnya 1 minggu postnatal ya. Bengkak enggak, kalau enggak berarti lihat ada kemerahan enggak di sisi yang lainnya ya. Kalau enggak kita periksa yang paling jauh ya, saat diraba ya, boleh diserahkan meraba ke sebagian keseluruhan atau sirkular dari pangkal puting sampai ke 2 terus ke axilla ya. Terus terakhir adalah ASI keluar atau tidak dari aerola. Apa? Aerola. Awas jangan ribet ya, ngomong aerola aja salah. Oke. Terus kita yang satunya lagi ya, kita palpasi. Terus palpasi ya, boleh bagian sini tekan terus sampai ke axilla, langsung kita susunya. Oh udah banyak, betul ya bu ya. Oke. Ibu saya tutup lagi ya. Terus kita ke bagian perut ya. Bagian perut langsung kita buka itu ya. Lahiran normal kan bu ya? Alhamdulillah, ini 7 hari. Berarti di mana kalau 7 hari? Ayo digambar di mana? Kurang lebih pertengahan ya, antara pusat dan simfisis. Kalau 10 hari itu masih 2 jari di atas simfisis ya kan? 2 minggu udah nggak teraba ya, awas itu harus hafal. Kalau baru lahiran itu sepusat atau 2 jari di bawah pusat ya, jangan lupa. Kita lihat, alhamdulillah ya, karena udah normal. Ini anak yang keberapa bu tadi? Ke-1, jadi nggak ada luka operasi. Ibu ini jangan kaget ya, banyak yang kayak garis-garis hitam, nggak apa-apa. Nanti juga tetap nggak akan hilang, tapi akan bisa mudah. Ibu nanti latihan olahraga ya. Ini bagus ya. Saya lakukan palpasi atau keluhan ya. Ada yang kelupaan
siapa? Pakai. Ya. Kita lihat, udah, kita langsung palpasi. Tangannya begini, pertengahan langsung. Tapi mau dari atas kita meraba takutnya terlihat kok kayak masih meninggi saya punya, ya. Takutnya dia belum pipis. Kita boleh ke kandung kemih dulu, coba tekan, ya. Kalau ibu pengen pipis, ibu nanti pipis dulu ya. Kalau ibu nggak pipis, nanti akan mengganggu kontraksi. Akhirnya darahnya banyak terus, nggak akan sedikit ya. Terus kita baru palpasi pertengahan, palpasi tinggi fundus uteri pasca lahiran, ya. Sambil kita meraba, berarti kalau keras kontraksinya terus di perut. Yang terakhir adalah diastasis rekti, menentukan celahnya, peregangan otot yang tadi, ya. Maaf, lurus dulu. Oke, tangan, ya, begini, boleh ya. Tangannya begini aja, taruh di, nggak usah semuanya. Ada begini, tangannya begini, ya, taruh di atas pusar. Nih, taruh aja. Ini kan pusar ya. Ini kan pusat ya. Jadi diginiin aja taruh. Kita sambil raba, yang ngeregangnya apa? Di belah mana? Ya kan? Karena ada yang di atas, ada yang di bawah kan? Kita raba yang meregangnya. Oh, di sini nggak ada. Kita cari di sini. Oh, ini ada nih. Kita ibu angkat. Kejepitnya berapa? Ya, berarti itu masih ada reaksi, kontraksi gitu. Masih bisa digerakkan ototnya. Paham nggak? Paham nggak sampai sini? Pegangan otot yang tadi kan diastasis tuh begini, ya, karena meregang. Kita masuk ke celah kan? Digambarkan kalau yang biasa lengket kan, tapi kalau sudah ada yang lahiran dia langsung begini. Nah, tangan kita dari luar ngeraba celah ini ada di mana? Atau dari sepanjang yang atas sampai bawah itu ada. Berarti kan kita bisa masuk kan, menekan. Kayak ada jurang lah, ya, tengah-tengah. Atau di atas, ya, atau di bawah. Itu tekan. Ya, tangan kita begini, bagian mana yang teraba seperti celah jurang, ya. Kalau sudah taruh, dia suruh bangun. Kejepit enggak? Jadi si otot kiri kanan tuh menyatu enggak gitu, jadi gini, ya. Kalau menyatu berarti dia masih ada gerakan yang normal, berarti bisa kita latih dengan gerakan senam, ya. Berarti otot-ototnya itu masih bisa ada kontraksi. Kalau diginikan kok sama aja, berarti ada apa-apa, ya. Paham? Ya. Itu untuk diastasis rekti. Karena nanti kelompok selanjutnya akan membahas diastasis rekti kan? Ada mastitis, diastasis, ada ini, yaitu banyak tuh kelompok berapa itu di akhir kalau nggak salah. Pakai lagi Bu. Ibu nanti di akhir sesi, di akhir pemeriksaan saya ajarin senam ya. Ternyata masih ada otot-otot yang masih longgar supaya nanti lebih kencang lagi ya. Jadi bilangnya jangan celah, otot-ototnya masih longgar, nanti kita kencengin dengan senam ya. Terus kita ke ekstremitas. Nanti ini rapiin lagi ya. Oke. Lihat bengkak tidak langsung kakinya ya. Terus kita lihat dulu varises enggak di bagian sini. Kalau varises ya, lihat dua-duanya. Kalau sudah dilihat baru dipalpasi, kita tekan ya. Terus ini tekan juga, takutnya dia varises tapi nggak bisa terlihat pada saat diraba, ternyata di dalam terasa gerenjulan ya. Kalau sudah, kita palpasi yang terakhir apa? Common sign. Diangkat ya. Lemesin Bu. Nih, diangkat. Angkat lemes aja Bu, lemes, angkat. Ini gini, didorong. Ya. Terasa. Kalau biasa enak, kalau ada penyakitnya dia sakit, nyeri. Kayak tadi Hesti, kesakitan kayak yang jatuh. Diginiin, ini kan ditekan, jadi seret ya. Ini diangkat,
nggak usah diangkat terlalu, gini aja, tekan. Nih, ya. Satu lagi Bu, diangkat, kita ini lemes aja Bu, saya ngangkat, Ibu lemes, nah, langsung, ya. Sudah selesai, yang dikaki. Terus, Ibu, alhamdulillah bagian luar sudah saya cek ya. Nanti di akhir ada yang beberapa yang akan saya sampaikan ya. Sekarang mau bagian kemaluan, Ibu dijahit ya? Iya. Ya, nanti saya cek ya jahitannya sama yang keluar. Oke? Waalaikumsalam. Ibu jangan masuk. Oh, kenapa ke sini? Memaksakan kehendak. Di handap. Apa ini cerik? Oke. Peluang untuk membersihkan mengecek bagian kemaluan, apalagi jahit ya. Kita langsung ganti handscoon ya, terus cuci tangan kembali ya. Sebelum pakai handscoon kedua, kita siapkan. Ibu posisikan ibunya kayak mau lahiran ya Bu ya. Duduk aja. Oke, begini ya, awas jangan sampai begini. Ini anus ya. Bagian mana yang di bawah pantat? Yang hitam. Gini. Iya, yang hitam Bu. Awas jangan salah. Ibu miring Bu, angkat miring ya. Oke, gulung. Oke. Kita buka. Jauh aja nggak usah deket. Terus deh. Begini. Gitu. Ini nggak usah terlalu dekat ya, karena kan bukan untuk pecahin ketuban. Nanti belajar memecahkan ketuban di persalinan. Udah belum? Belum. Jadi nggak usah terlalu dekat ya. Terus kita pakai sarung. Nih. Harus pakai koretang ya. Kan ada, kalau nggak ada kehabisan baru. Kita ambil, lihat ya. Lipat bagus. Jangan nyentuh yang bagian luar, tapi atas. Lihat. Sekali langsung. Terus kita pakai. Nih. Sodok ya. Terus kita lihat jempolnya yang mana, balikin dulu. Terus kita ya, langsung. Harus pinter pakai handscoon, apalagi mau lahiran. Nungguan mahasiswa pakai handscoonnya lama ya, udah ditinggalin ya, malah sobek lagi. Belajar handscoon dari sekarang, saya yakin masih banyak yang ini lama. Kita bersihkan dulu. Ini persnya di sini ya. Ibu, saya bersihkan ya Bu ya. Kita buka yang tadi yang banyak darahnya, kan yang kemaluan seperti itu ya. Kalau begini kan ya nggak kelihatan. Kalau itu kan pasti, apalagi 4 hari 3 hari itu darah masih banyak. Kita dibuka ya, buang. Terus yang buang, terus satu lagi ambil, terus sampai ke dalam, ke anus dibersihkan. Kalau ada luka ya pelan-pelan ya, jangan berat, kasihan. Terus kita lihat kalau udah bersih, bengkak enggak ya, ada varises enggak, ada hematom, itu bengkak tapi dalamnya ada darah ya, bagian nanti saya share deh yang hematom pada pulpa. Terus keluar, pengeluarannya apa, loheanya 7 hari berarti serosa ya, darah tapi kecoklatan ada, tapi banyaknya lebih kemerahan ya dibanding coklat, tapi nggak ada stosel atau gumpalan darah ya gitu. Terus baunya ya, baunya khas amis, bukan bau busuk. Kan bau busuk itu kayak nanah bau kan. Yang paling gampang kalau saya, karena saya bodoh isi tahu. Nah itu suka, kalau saya kan sendiri ini aja tusuk apa gitu. Nah itu kan nanahnya nanas nanas saya enak ya. Nanahnya itu saya suka iseng, mana ini infeksi apa, suka saya bau ya, ini berarti ini infeksi ya. Iya, saya kalau air ketuban juga waktu saya kuliah saya cium ini dulu. Oh iya, air ketuban ini baunya
ini air pipis, ini darah. Iya, namanya orang kesehatan begitu. Jangan sampai datang pecah ketuban, disangkanya pipis. Ya, jadi harus tahu mana itu bau-bauan yang familiar sama kita. Awas ya, harus tahu. Bukannya jorok, ya harus tahu. Sudah, terus kita palpasi. Ya, kalau palpasi dan lukanya ada di daerah sini enak kalau begini kan. Tapi kalau sudah perineum sampai ke bawah, dia harus miring. Ya kan, lebih jelas. Ya, kalau di sini kita palpasi dulu. Boleh 2 jempol dari atas, takutnya bengkak. Ya. Terus pada saat kita ke luka, ya, kita lihat dulu ada kemerahan tidak. Ya, redness. Terus ekimosis, ya, peregangan, ya, harusnya tidak ada. Kalau 7 hari biasanya udah mulai agak sembuh ya. Terus bengkak enggak? Luka yang bagus tuh nggak bengkak, walaupun dia masih basah. Ya, merah mungkin ya, nggak apa-apa. Terus discharge. Discharge itu bisa pengeluaran lohea, tapi kalau ini ke luka kita tekan lukanya sedikit aja. Ada nggak keluar nanah atau darah segar? Kalau berarti kan itu belum baik penyembuhannya, ya kan? Terus baru ke terakhir approximation-nya. Kulit, ketemu kulitnya bagus enggak nih jahitan atau malah terbuka? Oh, ternyata ototnya ngebuka Bu di sini. Enggak nyambung lukanya. Malah kayak tadi luka post SC. Itu mah jebol, harus ulang lagi jahit bagian abdomen itunya ya. Kalau sudah, baru kita suruh miring. Kalau posisi lukanya daerah pulpa sampai perineum awal atas ya. Ibu miring ya Bu ya, kita ini awaskan miring. Posisi sim, kaki bawah diluruskan, kaki atas ditekuk. Kita anggap ke atas. Ibu coba berdehem. Siapa tahu dengan ada tekanan sedikit hemoroidnya kelihatan. Ya kan, terkadang ada yang bagian dalam bengkaknya, bukan bagian anus tapi rektum ya. Udah selesai, kita dulu. Oke, kita simpan. Di mana ini? Hitam, kuning, merah? Merah. Ya itu kan agak basah kan tadi, karena ada kainnya kan. Nah, ini kan untuk yang basah-basah. Ini kan kering. Ya, awas jangan lupa. Terus ini kuning. Ya, terus ini harus dimasukin ke larutan Klorin. ya. Taruh dulu. Terus kita spoonnya tadi harusnya. Ibu pakai lagi ya celananya. Kalau ibunya, Bu, saya mau ke toilet, mau sekalian pasang lagi pembalut masih ada, udah nggak apa-apa ya. Selesai kita langsung cuci tangan, masukin dulu semuanya ya, jangan cepet-cepet buka, enggak semuanya. Apalagi ada darah hari ketiga contohnya kunjungan ya, sudah nggak ada darah terlepas baru kita balikan, simpan. Jangan main digantungkan, tapi belum bersih udah dibuka dan digantung begini, nggak boleh. Yang bagian yang nyentuh ke pasien itu harus kerendam dan dicuci ya sampai bersih, nggak ada maksimal lah, sudah tersentuh semua sama klorin ya. Ya, terus kita cuci tangan di air mengalir, terus buka ya. Terus ibunya, kalau kita udah beres, ibunya suruh duduk. Kita jelaskan informasi. Penkes. Sebelum penkes diapain? Tegakkan Diagnosa. Ayo dokumentasi ya. Habis pemeriksaan fisik kan? Terus kita Diagnosa. oh, diagnosanya postpartum hari ke-7 normal. Mal. Atau nggak ada keluhan, nggak usah ditulis kan kemarin ya. Boleh.